Shalom, selamat siang. Saya akan menyampaikan hasil PPT saya, yaitu pengolahan lingkungan budidaya perikanan. Yang pertama, potensi perikanan air laut di Indonesia. Lebih dari 80% potensi di Indonesia belum dieksplorasi dan dikelola dengan baik. Laut memiliki potensi luar biasa yang dapat digali dari berbagai sektor, mulai sektor transportasi, ekspor, impor, minyak bumi, perikanan, pariwisata, sampai sektor potensi laut. Jenis-jenis kultifan air laut payau, ikan, udang, rumput laut. Metode budidaya air tawar tradisional adalah sistem budidaya yang bila dilakukan dengan memanfaatkan pakan alami yang ada di kolam tersebut. Akan tetapi sistem budidaya ini memiliki banyak kelemahan, di mana hasil panen sedikit dengan kemungkinan tidak kematian yang tinggi. Semi-intensif. Sistem budidaya ini merupakan sistem budidaya peralihan antara budidaya alam dan budidaya intensif buatan atau perlakuan khusus. Metode budidaya air tawar intensif adalah teknologi yang cukup maju dalam budidaya perairan, akan tetapi banyak menghasilkan limbah dari sisa pakan atau fase biota yang dapat menyebabkan pencemaran. Superintensif adalah teknologi yang tidak memerlukan lahan budidaya yang luas dan menggunakan teknologi yang lebih modern. Kelebihan dan kekurangan budidaya sistem superintensif. Kelebihan lahan budidaya yang kecil dapat memenuhi kebutuhan pasar, hasil dan panen yang lebih tinggi, tingginya harga komoditas. Kekurangan, sulitnya pemeliharaan limbah, dampak terhadap kerusakan lebih tinggi, sarana dan prasarana yang lebih tinggi. Pengelolaan lingkungan budidaya dalam mendukung kelangsungan budidaya laut yang berkelanjutan. Pentingnya pengelolaan lingkungan budidaya dalam mendukung kelangsungan budidaya laut berkelanjutan merupakan ukuran kuantitatif yang akan memperlihatkan beberapa jumlah ikan pada lokasi budidaya yang boleh dipelihara dalam luas area yang telah ditentukan tanpa menimbulkan degradasi lingkungan dan ekosistem sekitarnya. Cara budidaya ikan yang baik. Segi lingkungan dan lahan perairan. Kegiatan budidaya ikan air laut juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan yang ada di sekitar daerah tersebut untuk meminimalisasi dampak buruk akibat kondisi lingkungan yang kurang baik bagi budidaya. Misalnya keadaan cuaca yang fluktuatif, dan tidak semua lahan yang terdapat di laut dan pantai dapat dimanfaatkan untuk budidaya. Hanya lahan-lahan tertentu yang sesuai yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pembukaan lahan untuk budidaya air tawar. Persiapan kolam, pengeringan, perbaikan pematang, pengelolaan tanah dasar, pengapuran, pemupukan, pengairan. Topografi lahan yang sesuai untuk budidaya air laut. Topografi yang dipertimbangkan dalam evaluasi kesesuaian lahan adalah bentuk wilayah, relief atau lereng, dan ketinggian tempat di atas permukaan laut. Peran tekstur tanah dalam mendukung keberhasilan budidaya air laut. Untuk tekstur tanah yang cocok untuk budidaya air payau, yaitu tanah dengan tekstur liat yang kandungan pasirnya tidak lebih dari 20%, karena tanah liat dapat menahan air sampai berbulan-bulan. Selain itu, tanah yang baik untuk budidaya harus mengandung mineral-mineral dan bahan organik. Sumber air dalam budidaya perikanan laut berasal dari lautan. Air laut mempunyai sifat yang asing dikarenakan mengandung garam. Debit dan hidrologi adalah sejumlah besar volume yang air mengalir dengan sejumlah sedimen padatan. Mineral terlarut
dan bahan biologis yang ikut bersamanya melalui luas penampangan melintang tertentu. Konduktinitas juga dapat diartikan bahwa air bersih setiap saat diperlukan, sehingga untuk menentukan tingkat konduktivitas pemakaian air dengan cara pendekatan aktivitas konsumen terhadap prioritas pemakaian air. Iklim. Perubahan iklim merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihindari. Untuk mengurangi kerentanan dari perubahan iklim sangat diperlukan adaptasi dan mitigasi adaptasi dan institusi pemerintahan baik lokal, nasional, dan global dengan menetapkan rencana penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang. Pemukiman dalam perkembangan ilmu perancang wilayah atau kota dalam bentuk pengembangan wawasan baru keilmuan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan pemanfaatan ruang yang ada di wilayah pantai dan pulau-pulau kecil yang terbentang di sebagian wilayah Indonesia, kawasan industri, teknologi syawat, reinforcement, maupun pengelolaan air laut yang jumlahnya melimpah menjadi air tawar yang siap digunakan untuk berbagai kebutuhan terkait aktivitas industri. Konstruksi tambak yang baik. Pemilihan lokasi menjadi salah satu aspek penting dalam budidaya. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi selain adanya sumber air yang masih baik, tingkat elevasi lahan juga patut dipertimbangkan, termasuk juga ketersediaan listrik dan jalan untuk mengangkut hasil panen dan mendistribusikan pakan yang masuk. Tahapan pengelolaan limbah yang umumnya dilakukan yaitu pengelolaan limbah primer, yakni pengelolaan limbah dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika seperti pengedapan dan penyaringan. Pengolahan limbah sekunder, yakni berupa pengelolaan limbah dengan proses kimia atau biologis. Pengelolaan limbah tersier, yaitu berupa proses disinfeksi serta ultimatif. Budidaya air laut dengan pendekatan lingkungan. Konteksi mangrove. Mangrove adalah vegetasi alami yang hidup di perairan estuar yang dipengaruhi pasang surut secara ekologis. Mangrove berfungsi sebagai perlindungan pantai dari abrasi akibat arus dan gelombang. Budidaya air laut, sistem keramba-jaring apung, teknologi budidaya ikan dengan sistem KJA telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Budidaya dengan sistem KJA ini mulai dikembangkan di perairan pesisir dan perairan danau. Potensi dan tantangan budidaya KJA laut. Masalah atau tantangan budidaya KJA yang itu sisa pakan yang tidak terkonsumsi dan metabolik berupa senyawa nitrogen dan fosfor apabila terhubung di kolam air dan tidak dimanfaatkan oleh organisme di sekitar perairan, maka akan menjadi partikel tersuspensi dalam bentuk koloid di dasar perairan. Selain pencemaran akibat nitrogen dan fosfor, sisa pakan juga dapat
menyebabkan tingginya kekeruhan. Budidaya sistem polikultur ikan dan udang. Polikultur merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan air yang mengakibatkan penurunan produksi ikan di kolam. Model budidaya polikultur terdiri dari 6 komponen, yaitu yang pertama, penentuan lokasi tambak, persiapan tambak, pemeliharaan, panen, kelembagaan sosial, kelembagaan ekonomi. Tantangan masa depan budidaya air laut di Indonesia. Konteks lingkungan. Untuk mengembangkan budidaya perikanan, berarti harus menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran produksi. Salah satunya adalah pakan ikan yang menjadi kebutuhan utama dari produksi budidaya perikanan. Sekian dan terima kasih.